SMPN 4 Karawang Barat gelar perpisahan sekaligus pembagian rapot. Karawang, Jawa Barat, dimensitv-news.com. SMPN 4 Karawang Barat Karawang, Jawa Barat pada hari Senin tanggal 2 Juni tahun 2025 gelar perpisahan sekaligus pembagian rapot dan kelulusan kelas 9, acara digelar di ruang sekolah masing-masing, pembagian rapot dan kelulusan secara langsung diberikan oleh wali kelas dan diterima oleh wali murid masing-masing, yang sudah diundang oleh guru dan kepala sekolah. Sebelum pembagian rapot ada pemaparan sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 4 Karawang Barat dan setelah selesai dalam acara rapat wali murid, lalu dilanjutkan pembagian rapot dan surat kelulusan. Ada dari salah satu orang tua murid menyampaikan ke awak media Dimensi TV News, "Saya baru kali ini dalam perpisahan anak, sekolah sangat sederhana dan sangat sepi karena tidak ada dari kegiatan seperti tahun yang sudah diadakan tarian anak, atau hiburan lainnya. Ya mau apa lagi kalau sudah ada aturan dari pemerintah. Mungkin saya juga sebagai orang tua, hanya mengikuti dan mendukung apa yang disampaikan oleh dari pihak sekolah, cuma kesannya gak ada kenangan dari kelulusan anak buat di foto itu aja," ujarnya dari orang tua murid yang enggan disebutkan namanya. Selanjutnya awak media mewawancarai Kepala Sekolah SMPN 4 Karawang Barat Bapak Haji Ade, dan di dalam penyampaiannya Kepala Sekolah ke awak media semua murid kelas 9 lulus semua pungkasnya Bapak Haji Ade. Liputan, Endai Sukandi, Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Jawa Barat, mengabarkan untuk dimensitv-news.com, inspirasi membangun daerah. Alhamdulillah hari ini, hari Senin ya, tanggal 2 Juni tahun 2025, bertepatan dengan berakhirnya kegiatan siswa kelas 9, maka hari ini adalah hari pengumuman kelulusan siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Karawang Barat. Pengumuman ini diambil oleh orang tua, pengumuman kelulusannya. Maksudnya apa? Yang pertama, diundang orang tua datang ke sekolah untuk mendapatkan sosialisasi SPMB ke SMA dan SMK. Ini kita ada dasar hukumnya untuk melanjutkan ke SMA SMK itu. SPMB ini satu Permen Dikdasmen tahun nomor 3 tahun 2025, itu tentang sistem penerimaan siswa baru. Yang kedua, dasar hukumnya adalah Permendikti nomor 47 tahun 2023. Yang ketiga, Pergub nomor 420 tentang petunjuk dan teknis penerimaan siswa baru ke SMA dan SMK. Nah, ini dijelaskan pada saat orang tua datang dibagi 3 termen, 3 sesi, mengingat ruang untuk pertemuannya itu hanya 3 kelas, ya, 4 kelas untuk yang satu di depan. Nah, sesi pertama untuk siswa orang tua kelas 9A, 9B, 9C, 9D, itu jam 8 sampai jam 9. Sesi kedua jam 9 sampai jam 10 untuk orang tua kelas 9E, F, G. Dan sesi ketiga jam 10 sampai jam 11, ya, untuk siswa kelas H, I, dan J, ya. Nah, kami beserta panitia menjelaskan dan memaparkan dan mensosialisasikan tentang sistem penerimaan siswa baru ke SMA dan SMK. Pada garis besarnya, untuk pendaftaran ke SMA itu dibagi 4, ya, dibagi 4 kriteria. Yang pertama, berdasarkan domisili, yaitu 30% untuk yang SMA, kemudian 30% untuk afirmasi, kemudian 30% untuk prestasi dan 5% untuk mutasi. Kemudian untuk yang ke SMK itu 10%
untuk domisili, kemudian 30% untuk afirmasi, kemudian 55% untuk prestasi, dan 5% untuk mutasi. Nah, ini pun dibagi 2 tahap. Tahap pertama itu mulai, makanya sekarang disosialisasikan tanggal 2 ini, sebab diberi waktu hampir mau tinggal ya. Pendaftaran itu tanggal 10 Juni sampai tanggal 16 Juni. Pendaftaran untuk yang 3 kriteria tadi. Pertama domisili, kedua afirmasi, yang ketiga mutasi. Ya, itu yang tahap 1. Nah, kemudian untuk yang prestasi, ya, untuk yang prestasi itu pada tahap kedua, ya, itu mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 24 sampai dengan tanggal 26. Tanggal 26 sebentar ya. Tanggal pertama kan, yang pertama itu tanggal berapa? Tanggal 10 ya, tanggal 10 sampai 16. Nah, 17-nya itu masa sanggah. Tanggal 18 hasil rapat guru yang di sekolah itu dengan para kepala sekolah untuk menentukan siswa diterima dan tidak diterimanya. Nah, sehingga tanggal 19 pengumuman, ya, tanggal 19. Nah, daftar ulang itu tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 yang tahap ke-1. Tahap pertama ya. Tahap pertama. Nah, tanggal 24 itu sudah mulai ke tahap kedua. Tahap kedua tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Juli, ya. Agak lama itu mah, ya. Dari tanggal 24 sampai tanggal 2 Juli itu untuk tahap kedua, untuk prestasi. Untuk prestasi sendiri dibagi 2 tahap, untuk prestasi akademik dan prestasi non akademik. Kalau prestasi akademik jelas dari rapot itu, ya, dari 5 semester ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ya, itu untuk akademik. Kalau non akademik itu dari siswa berprestasi, misalkan dia juara lomba-lomba, misalkan pecah silat tingkat kabupaten, tingkat Jawa Barat, itu ada nilainya. Klasifikasi nilainya sudah ada untuk prestasi non akademik. Nah, kemudian dari tanggal sampai tanggal 2 Juli, ya. Kemudian tanggal 3 Juli itu persiapan tes. Jadi prestasi itu di samping seleksi rapot juga ada tes, ya. Nah, nanti ini tes terstandar di masing-masing sekolah yang dituju, ya. SMA 1 otomatis berbeda kan, dengan SMA 2, dengan SMA 3 berbeda masing-masing, tergantung sekolah tersebut mengadakan tesnya gitu kan. Nah, biasanya tesnya itu matematika, bahasa Inggris yang sudah yang tahun dulu mah, ya kan, seperti yang kita lakukan waktu dulu daftar ke SMA, ya. Kemudian bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS sama bahasa Inggris biasanya untuk tes terstandar. Nah, untuk tanggal 3 dan 4 itu tesnya, ya. Kemudian tanggal